tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gledis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eki Sirojul Baihaqi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Sobat hukum sekalian, apa jadinya bila orang hakim bahkan juga jaksa penuntut umum dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Nikita Mirzani, ya, pada kasus yang tengah ia hadapi. Kasus apa? Ya, kasus apalagi kalau bukan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gledis. Jadi awal mulanya kasus ini sebetulnya dimulai ketika dulu gitu ya, kita sempat bahas di konten sebelumnya bahwa Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gledis karena dianggap telah melakukan pemerasan sebesar 4 miliar. Kemudian Nikita Mirzani mengajukan gugatan juga, namun gugatan itu ternyata dicabut juga gitu ya oleh Nikita Mirzani sebagai penggugat pada saat itu. Nah, namun untuk kasus pidana yang dilaporkan oleh Reza Gledis terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan sampai saat ini pun tetap berjalan gitu. Nah, episode terbarunya adalah saat ini perlawanan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu adalah dengan melaporkan jaksa dan juga hakim yang diduga berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap KPK, ternyata jaksa dan hakim diduga menerima suap dari Reza Gledis. Nah, hal ini pun telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia beserta bukti-bukti, terutama bukti rekaman yang sudah diserahkan oleh Nikita Mirzani terhadap pihak KPK. Seakan peristiwa ini menambah panjang kembali gitu potret buruk dunia penegakan hukum di kita di Indonesia, terutama kaitannya dengan penanganan hukum tindak pidana di pengadilan. Seandainya pelaporan itu adalah benar terjadi. Nah, seakan ini menjadi satu bola panas yang digulirkan oleh Nikita Mirzani gitu ya. Seandainya benar, maka kita semakin prihatin melihat dunia penegakan hukum di kita. Tapi seandainya itu tidak benar, maka ini juga akan menjadi bumerang juga terhadap Nikita Mirzani. Karena ingat bahwa seandainya ini tidak benar, berarti Nikita Mirzani telah membuat laporan palsu. Namun itu semua tentunya akan sangat bergantung dari bukti-bukti yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak KPK. Dan nanti pihak KPK akan menyelidiki apakah dugaan tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh oknum jaksa dan juga hakim tersebut dalam konteks mempengaruhi jalannya persidangan ini, ya dengan maksud ya tentunya adalah mengintervensi dunia peradilan, mengintervensi penegakan hukum yang sebenarnya penegakan hukum itu berjalan semestinya secara bersih, sehingga tujuan hukum pidana yaitu menemukan kebenaran material itu betul-betul bisa tercapai, kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jangan sampai kemudian nanti karena tindakan penyuapan ini akan berpengaruh terhadap dimenangkannya perkara tersebut, apalagi misalnya tentu saja menutupi fakta yang sebenarnya. Ini yang harus kita waspadai, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi praktek-praktek korupsi, termasuk juga tindakan suap ataupun gratifikasi yang itu berpotensi melibatkan aparat penegak hukum. Karena
Bagaimana kita bisa menciptakan satu negara yang bersih dan bebas korupsi kalau saja aparat penegak hukumnya masih bisa disuap atau masih bisa disogok? Emangnya tidak kapok, sobat hukum sekalian? Kita beberapa waktu yang lalu melihat informasi, mendengar informasi, sudah berapa banyak hakim yang dijebloskan ke penjara, sudah berapa banyak hakim dan juga APH yang lain yang terlibat dalam tindak pidana suap, bahkan dalam perkara-perkara yang cukup besar juga gitu ya. Kita punya harapan seakan, namun ketika gitu ya ini terulang kembali, harapan itu seakan menipis lagi gitu ya. Oleh karena itu, sobat hukum sekalian, apakah setuju perkara ini diusut atau tidak, diselidiki agar terang benderang? Silakan komen. Demikian, salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.